Setiap kali kita sakit, entah itu flu biasa, radang tenggorokan, atau demam tifus, pertanyaan pertama yang muncul di benak kita atau dokter adalah, apa penyebabnya? Virus atau bakteri? Jawaban dari pertanyaan ini bukanlah sekadar detail medis yang rumit. Ini adalah kunci yang menentukan apakah pengobatan yang Anda terima akan efektif atau justru sia-sia, bahkan berbahaya. Walaupun keduanya sama-sama agen mikroskopis penyebab penyakit, virus dan bakteri pada dasarnya sangat berbeda. Bayangkan saja mereka seperti dua makhluk dari planet yang berbeda. Mari kita bedah bersama perbedaan mendasar antara kedua musuh tak kasat mata ini dan mengapa memahaminya sangat penting untuk kesehatan Anda. Perbedaan pertama dan yang paling fundamental terletak pada status kehidupan mereka. Bakteri adalah makhluk hidup sejati. Mereka adalah organisme uniseluler, artinya mereka terdiri dari satu sel tunggal yang lengkap. Di dalam sel itu, mereka punya semua yang dibutuhkan untuk hidup mandiri. Ada sitoplasma, ada dinding sel, dan yang terpenting, mereka punya mesin sendiri untuk tumbuh, menghasilkan energi, dan bereproduksi tanpa perlu bantuan dari luar. Jadi, singkatnya, bakteri adalah sel hidup yang berfungsi penuh dan mandiri. Mereka bisa hidup di mana saja, di tanah, air, bahkan di dalam tubuh kita. Beberapa di antaranya baik seperti bakteri di usus kita yang membantu pencernaan, tapi beberapa lainnya bisa menyebabkan penyakit. Sekarang, mari kita beralih ke virus. Nah, disinilah keunikannya. Virus itu ada di zona abu-abu, di perbatasan antara makhluk hidup dan benda mati. Mengapa begitu? Karena virus bukanlah sel, mereka hanyalah partikel genetik. Bisa berupa untayan DNA atau RNA yang terbungkus rapi dalam cangkang protein yang kita sebut kapsid. Mereka tidak punya organel seluler yang kompleks seperti bakteri. Mereka tidak bisa menghasilkan energi sendiri, tidak bisa tumbuh, dan yang paling penting, mereka tidak bisa bereproduksi sendiri. Virus adalah parasit sejati, atau lebih tepatnya, parasit obligat intraseluler. Istilah ini terdengar rumit, tapi artinya sederhana. Virus wajib dan harus menginfeksi sel hidup lain untuk bisa memperbanyak diri. Mereka seperti perompak yang membajak kapal. Mereka masuk ke dalam sel inang, mengambil alih kendali mesin sel tersebut, lalu memprogram ulang sel itu untuk satu tujuan, memproduksi ribuan salinan virus baru. Tanpa sel inang, virus hanyalah paket kimiawi yang diam dan tidak aktif, menunggu kesempatan untuk menginfeksi. Perbedaan fundamental ini juga tercermin pada ukuran mereka. Bakteri, meskipun sangat kecil bagi kita, sebenarnya jauh lebih besar daripada virus. Saking besarnya, dalam skala mikro, bakteri umumnya bisa kita lihat menggunakan mikroskop cahaya standar yang mungkin pernah Anda lihat di laboratorium sekolah. Anda bisa melihat bentuknya, entah itu bulat, batang, atau spiral. Sebaliknya, virus ribuan kali lebih kecil dari bakteri. Mereka sangat mungil, sehingga mustahil dilihat dengan mikroskop cahaya. Untuk bisa melihat wujud virus, para ilmuwan membutuhkan mikroskop elektron yang sangat canggih dan berdaya tinggi. Untuk memberi Anda gambaran, jika kita bayangkan sebuah bakteri sebesar stadion sepak bola, maka virus di dalamnya hanya akan sebesar bola tenis. Perbedaan ukuran ini juga mencerminkan kompleksitas strukturnya. Bakteri punya struktur sel yang relatif kompleks, sedangkan virus sangat minimalis, hanya materi genetik dan cangkang protein. Selanjutnya, cara mereka berkembang biak juga sangat berbeda, yang mencerminkan sifat dasar masing-masing. Bakteri sebagai makhluk hidup mandiri bereproduksi dengan sangat cepat melalui proses yang disebut pembelahan biner. Ini adalah proses di mana satu sel bakteri membelah diri menjadi dua sel anak yang identik. Proses ini bisa terjadi sangat cepat, dalam hitungan menit, sehingga populasi bakteri bisa meledak dalam waktu singkat. Kerusakan yang mereka timbulkan pada tubuh kita seringkali berasal dari racun atau toksin yang mereka lepaskan saat mereka tumbuh dan berlipat ganda. Racun inilah yang menyebabkan gejala seperti demam tinggi, nyeri, atau kerusakan jaringan. Virus, seperti yang sudah kita bahas, punya strategi yang sama sekali berbeda. Mereka tidak bisa membelah diri. Siklus hidup mereka dimulai saat mereka berhasil menempel dan masuk ke dalam sel inang yang cocok. Setelah berada di dalam, materi genetik virus akan mengambil alih kendali sel. Sel inang yang malang itu dipaksa untuk berhenti melakukan tugas normalnya dan dialihkan fungsinya menjadi pabrik
virus. Sel itu akan mulai memproduksi komponen-komponen virus baru, materi genetik dan protein cangkang yang kemudian dirakit menjadi ribuan partikel virus baru. Biasanya, proses replikasi ini akan berakhir dengan hancurnya sel inang. Virus-virus baru akan meledak keluar dari sel, siap untuk menginfeksi sel-sel sehat di sekitarnya. Proses penghancuran sel inilah yang menyebabkan kerusakan jaringan dan menimbulkan gejala penyakit seperti pilek, sakit tenggorokan, atau ruam pada kulit. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang paling krusial dan paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Pengobatan. Disinilah letak pentingnya mengetahui apakah Anda terinfeksi bakteri atau virus. Karena bakteri adalah sel hidup yang berfungsi penuh dengan struktur seluler yang unik, mereka rentan terhadap obat yang disebut antibiotik. Antibiotik adalah senjata ampuh yang bekerja dengan cara yang sangat spesifik. Beberapa antibiotik bekerja dengan merusak dinding sel bakteri, menyebabkan bakteri itu pecah dan mati. Yang lain bekerja dengan mengganggu proses reproduksi atau metabolisme bakteri, sehingga mereka tidak bisa berkembang biak. Karena tubuh manusia tidak memiliki struktur seperti dinding sel bakteri, antibiotik bisa membunuh bakteri tanpa merusak sel-sel tubuh kita. Inilah mengapa antibiotik sangat efektif untuk mengobati infeksi bakteri seperti radang tenggorokan akibat bakteri Streptococcus, infeksi saluran kemih, atau tuberkulosis. Namun, cerita yang sama sekali berbeda berlaku untuk virus. Ingat, virus bukanlah sel. Mereka tidak punya dinding sel, tidak punya ribosom, dan mereka menggunakan mesin dari sel tubuh kita sendiri untuk bereplikasi. Oleh karena itu, antibiotik sama sekali tidak efektif melawan virus. Mengonsumsi antibiotik untuk infeksi virus seperti flu atau pilek bisa diibaratkan seperti mencoba mematikan komputer dengan menyiramnya pakai pistol air. Bukan hanya tidak akan berhasil, tapi juga bisa menimbulkan masalah lain. Ini adalah kesalahan fatal yang sering terjadi. Pengobatan yang tepat untuk infeksi virus adalah obat antivirus. Obat antivirus dirancang secara khusus untuk mengganggu siklus hidup virus di dalam sel inang kita. Cara kerjanya bisa bermacam-macam. Ada yang bekerja dengan menghalangi virus menempel pada sel inang. Ada yang mencegah virus melepaskan materi genetiknya ke dalam sel. Dan ada juga yang menghambat proses perakitan virus baru. Karena antivirus menargetkan proses spesifik virus, mereka bisa melawan infeksi tanpa merusak sel inang kita secara signifikan. Jadi, mari kita rangkum poin-poin utamanya agar mudah diingat. Bakteri adalah sel hidup yang mandiri, ukurannya relatif lebih besar, bereproduksi dengan membelah diri, dan dapat diobati dengan antibiotik. Contoh penyakitnya adalah tuberkulosis, tetanus, dan sebagian besar kasus radang tenggorokan atau infeksi telinga. Di sisi lain, virus adalah partikel genetik yang membutuhkan sel inang untuk hidup. Ukurannya sangat kecil, bereplikasi dengan membajak sel inang, dan kebal terhadap antibiotik. Pengobatannya menggunakan antivirus. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus adalah flu, pilek biasa, cacar air, dan tentu saja COVID-19. Memahami perbedaan mendasar ini bukan hanya soal pengetahuan umum, tapi ini adalah langkah pertama untuk menjadi pasien yang cerdas dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan komunitas. Lain kali Anda merasa tidak enak badan, jangan langsung berasumsi Anda butuh antibiotik. Konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Jangan pernah meminta atau mendesak dokter untuk meresepkan antibiotik jika Anda hanya menderita pilek atau flu. Penggunaan antibiotik yang tidak perlu dan tidak tepat adalah pendorong utama munculnya masalah besar di seluruh dunia. Resistensi antibiotik, di mana bakteri menjadi kebal terhadap obat. Dengan memahami musuh kita, baik itu virus maupun bakteri, kita bisa memilih senjata yang tepat untuk melawannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita semua lebih bijak dalam mengelola kesehatan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten edukasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.